mahasiswa dan saat ini sedang menyiapkan uji kompetensi tentunya yang sangat kami cintai dan banggakan. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif ya. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk bisa menyelesaikan dan termasuk kita bisa memahami betul dan menguasai keterampilan kita di dalam menyelesaikan soal-soal ya, soal-soal uji kompetensi. Terutama uji kompetensi untuk tenaga ahli perekam medis dan informasi kesehatan. Oke, kalau nggak salah hari Sabtu Minggu kemarin kalian udah ini ya mengikuti tryout uji kompetensi ya nasional gitu ya. Nah mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini kita mereview kembali dari beberapa tryout uji kompetensi yang sudah kalian latihkan 2 hari kemarin itu ya, hari Sabtu Minggu gitu. Jadi ini waktu yang tepat gitu Kak Aldi. Jadi Sabtu Minggu kemarin mungkin adik-adik ada yang masih masih bingung, kemudian bagaimana dengan keraguan-raguannya mereka untuk menjawab pilihan yang paling tepat di dalam menyelesaikan tryout uji kompetensi bagi mahasiswa yang semester 6 ya sekarang ini. Nah, ini masih fresh ini ya, masih fresh, masih bisa mengingat kembali hari Sabtu Minggu kemarin itu soal-soal apa yang sekiranya agak sulit, agak kurang bisa saya pahami gitu. Nah, untuk pertemuan kita yang masih fresh ini karena Sabtu Minggu kemarin baru menyelesaikan gitu ya. Nah, untuk pagi ini kita bisa mereview kembali. Nanti bisa ditanyakan lagi ya terutama untuk materi yang terkait dengan manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, kemudian untuk materi-materi berikutnya kalian nanti akan bisa dapetin di sesi yang seri lengkap ya nanti di bulan Juni. Jadi kita masih mencoba untuk mengulas lebih dalam terkait dengan bagaimana sih strategi dan trik gitu ya untuk bisa uji kompetensi itu kira-kira soalnya seperti apa, kemudian strateginya gimana untuk bisa memahami dan menyelesaikan soal-soal ini gitu. Oke, saya langsung saja untuk share screen gitu ya. Saya mohon izin share screen ya Kak Aldi ya. Boleh Bu, boleh. Oke. Ya, apakah sudah nampak ya ini? Sudah. Materi sudah, saya? Sudah nampak kok Bu. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas jurus ampuh kompeten ya. Nah di sini ada beberapa trik dan strategi gitu ya. Tapi tentunya sebelum kita lebih mengarah pada trik dan strategi kita harus tahu dulu tuh struktur, kemudian komponen, kemudian keywordnya apa itu kita harus tahu dulu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya ini sekilas ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Aldi bahwa pentingnya STR gitu ya, pentingnya STR bagi tenaga jadi bagi profesi tenaga kesehatan. Nah, terutama di sini adalah perekam medis karena sudah diatur nih ya. Jadi sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terutama pada nomor 55 tahun 2013 yakni tentang penyelenggaraan pekerjaan perekam medis. Nah, di sini sudah diatur semua ya uraian tugasnya, terus kemudian standar kompetensi yang harus dimiliki, kemudian subkompetensinya seperti apa, uraian tugasnya bagaimana, kemudian wewenang, tanggung jawab, job deskripsi, job spesifikasi semua sudah diatur gitu ya oleh negara. Artinya sudah jelas profesi kita nanti di rumah sakit sebagai perekam medis dan informasi kesehatan itu kita harus kompeten. Nah, untuk bisa memenuhi kompeten itu kita harus
ada beberapa tahapan yang itu harus kita lalui. Salah satunya kita harus ikut uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Karena di Indonesia tenaga kesehatan itu harus dijamin gitu ya, harus dijamin mutu dan kualitasnya agar di dalam memberikan pelayanan kepada pasien kita nggak ceroboh, kita nggak terjadi malpraktek begitu ya, agar tidak merugikan baik itu pasien, diri kita sendiri maupun fasilitas pelayanan kesehatan sebagai provider pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian kita juga kita ketahui bahwa ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 312 tahun 2020 ya. Ini tentang standar profesi praktisi medis dan informasi kesehatan. Nah, di dalamnya itu diatur tuh apa syarat-syarat untuk bisa menjadi kompeten ya. Terus kemudian apa syarat-syarat untuk bisa mendapatkan SDR. Termasuk salah satunya adalah SDR itu bisa kita gunakan juga untuk apa ya. Jadi yang paling penting di sini SDR itu istilahnya ini ibaratnya tuh seperti kalau kita mau pergi berkendara gitu ya di jalan, kita sudah punya SIM-nya gitu ya. Jadi artinya ketika kita bekerja, kalau kita nggak punya SDR ya kita nggak dianggap kompeten, kita nggak dianggap sebagai tenaga profesi, tenaga kesehatan yang handal gitu ya. Nah, kemudian SDR ini juga berfungsi untuk melengkapi persyaratan SIK. Nah, untuk syarat-syarat SIK semua sudah diatur di dalam peraturan ini. Nah, tentunya kalian sudah memahami ya hal ini dan nanti mungkin bisa direview kembali untuk peraturan-peraturannya ini. Nah, kemudian juga kita kembali lagi ya ini 7 kompeten minimal ya yang harus kita kuasai. Yang pertama ada profesionalisme yang luhur, etika dan legal. Kemudian yang kedua itu mawas diri dan pengembangan diri. Kemudian yang ketiga itu komunikasi efektif, kemudian yang keempat, manajemen data dan informasi kesehatan, kemudian yang kelima adalah KKPMT atau keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis. Kemudian yang keenam, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik. Kemudian yang ketujuh, manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, nanti ini akan ada sesi ya, ada sesi khusus untuk membahas masing-masing kompetensi ini. Jadi kalian kalau misalkan hari ini ada yang terlewatkan bisa mengikuti seri berikutnya yang mungkin nanti bisa dipandu oleh moderator. Nah, untuk yang kali ini, pertemuan kita yang kali ini, kita akan mencoba pengenalan juga, tetapi khusus untuk yang kompetensi yang berkaitan dengan manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan gitu ya. Oke, nah ini ya bentuk tentang kompetensi rekam medis adalah acara. Ya, oke. Ini adalah salah satu bentuk ya sertifikat SDR. Nah, ini yang nantinya bisa kita dapetin. Nah, ini akan disahkan oleh Ketua MTKI ya. Jadi MTKI ini adalah Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, di mana dia mempunyai fungsi untuk menjamin kualitas atau mutu profesi tenaga kesehatan, termasuk rekam medis. Karena rekam medis ini termasuk pada rumpun ilmu tenaga kesehatan, tetapi dia masuk pada kelompok keteknisian medis ya. Kemudian output kompeten berikutnya adalah untuk pengajuan surat izin kerja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan termasuk di dalamnya juga ada surat permohonan dan surat izin kerja yang nanti akan disahkan oleh pemerintah daerah gitu ya. Ini untuk mereview dulu ya. Oke, kita langsung saja masuk pada trik dan strategi ya. Jadi kita ada 3 hal penting yang harus kalian kuasai di sini. Yang pertama, ketika kita untuk bisa terampil ya, bisa menguasai untuk soal uji kompetensi, itu kita harus tahu dulu jenis soalnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu tentang struktur soalnya. Kemudian yang ketiga, baru kita bisa identifikasi keyword-nya ya. Nah,
kita langsung aja masuk yang jenis soal uji kompetensi. Nah, jenis soal uji kompetensi itu terdiri dari beberapa jenis ya. Jadi salah satunya ada jenis recall dan ada jenis rationing ya. Jadi kalau yang jenis recall itu adalah jenis soal yang dijawab dengan cara menyebutkan saja ya. Seperti contohnya adalah untuk langkah-langkah di dalam manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, sebutkan. Nah, seperti itu. Atau di dalam pentahapan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan terdiri dari apa saja. Nah, itu. Nah, ini disebut sebagai jenis soal recall gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kita tahu dulu jenis soal UKOM itu ada apa aja kategorinya ya. Jadi kalau recall itu sebenarnya lebih ke definisi gitu. Definisi, lebih ke langkah-langkah, kemudian tahapan, kemudian lebih ke apa ya yang sifatnya itu masih lebih sederhana dibandingkan dengan jenis soal rationing gitu. Jadi kalau soal rationing itu adalah jenis soal yang dia dijawab dengan cara analisa dengan menghubungkan berbagai pengetahuan yang ada. Jadi kalau rationing itu biasanya lebih panjang soal ceritanya gitu ya. Soal ceritanya lebih panjang. Terus kemudian di situ kita dibutuhkan untuk daya berpikir di mana beberapa definisi-definisi tertentu pada kasus soal tersebut itu membutuhkan analisa pengetahuan gitu. Kita perlu mengingat lagi tuh materi-materi kuliah kita kemarin itu seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kalau rationing ini waktunya cenderung lebih lama ya karena kita membutuhkan analisis pengetahuan, membutuhkan beberapa referensi ya. Jadi pada waktu kita masih di semester 1, kemudian di semester 2 kita belajar tentang MUK 1, kemudian di semester 3 kita belajar di MUK 2, kemudian semester 4 kita belajar MUK 3. Nah, itu kita bisa kilas balik lagi. Oh, ini pelajaran di mata kuliah semester 3 atau semester 4 di MUK 2 atau MUK 3 gitu ya. Nah, ini perlu kita nah ini pentingnya penguasaan materi di sini ya. Terus kemudian untuk jenis soal rationing ini membutuhkan trik ya, kemudian membutuhkan referensi dan membutuhkan pemahaman aspek interpretasi. Coba kita lihat ya nanti contohnya. Nah, kemudian perlu diingat ya untuk soal uji kompetensi ini soalnya terdiri dari 180 soal dengan waktu pengerjaan hanya 180 menit gitu ya. Nah, waktu pengerjaan 180 menit ya dengan 180 soal itu artinya bukan waktu yang lama gitu. Kecuali kalau waktu pengerjaannya itu 180 menit, tetapi kalau soalnya hanya 100, nah ini berarti waktunya lama gitu ya. Tetapi kalau waktu pengerjaannya cuma 180 menit, sedangkan soalnya ada 180 soal, artinya satu soal ini kita hanya bisa mendapatkan waktu 1 menit untuk satu soal ya. Kalau soal itu nggak terlalu panjang karena soal uji kompetensi itu kan banyak yang soalnya itu adalah kasus ya. Soalnya itu kan panjang gitu yang menceritakan tentang suatu peristiwa gitu kan. Artinya kan ini yang kita butuhkan bukan hanya untuk berpikir mana jawaban yang tepat, tetapi perlu waktu juga untuk membaca soalnya gitu kan. Nah, kemudian untuk nilai passing grade tenaga kesehatan itu adalah lebih dari 45 ya.
Nah, ini bervariasi ya sebenarnya ya. Mungkin kebidanan, keperawatan, kemudian analis kesehatan, kemudian perekam medis. Ini tiap tahunnya sering mengalami fluktuasi ya, tapi sekitar 45, di mana 75 sampai 85% itu dianggap benar ya, atau 80 soal lah itu benar, itu mungkin sudah dianggap kompeten ya. Oke. Kita langsung saja ke contohnya ya, untuk apa namanya ini, contoh soal recall ya. Tadi saya sampaikan bahwa soal recall itu lebih sederhana, kemudian tidak terlalu banyak membutuhkan referensi ilmu pengetahuan gitu ya, karena dia sifatnya hanya penyebutan, hanya makna, definisi ya, kemudian konsep, kemudian tahapan, langkah-langkah, hanya apa ya, mengingat kembali tentang lebih kepada apa ya, konsep dasar saja gitu ya. Nah, seperti contohnya begini. Kalau soalnya tindakan membandingkan hasil dengan tujuan serta tindakan mengadakan perbaikan serta penafsiran umpan balik kinerja sebagai dasar tindakan konstruktif dan perbaikan jika dipandang perlu. Nah, ini butuh waktu nih kita apa namanya, bisa membaca ini. Belum lagi kita memahami bacaan ini. Belum lagi kita menghubungkan antara soal ini dengan pertanyaan. Kemudian kita juga butuh waktu menghubungkan antara soal, pertanyaan sampai pada opsi atau alternatif jawaban. Nah, ini butuh waktu ya. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya berikut adalah pengertian dari fungsi manajemen apa. Jadi ketika kita tahu dulu ya kasusnya bagaimana, ceritanya seperti apa, atau kegiatannya apa, gitu ya, peristiwanya bagaimana, itu dia ada di komponen pertama di dalam jenis soal uji kompetensi ya. Kemudian baru pertanyaan nih. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya adalah lebih kepada pengertian, definisi gitu ya. Nah, ini disebut sebagai soal recall gitu. Nah, kira-kira dari pertanyaan ini jawaban yang paling tepat apa nih? Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Ayo teman-teman dibantu jawab ya. Tapi ada yang jawab tuh Bu. Oke, jawabannya apa? Bu, ada di kolom chat. Oke, ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Coba saya klik. Ya, oke. Kenapa E ya? Jadi kalau kita belajar tentang dasar-dasar manajemen ya, ini kita masih dasar aja dulu ya, jadi pengetahuan umum aja dulu, karena nanti kita akan membahas sub inti pada manajemen rekam medis dan informasi kesehatan itu kita di sesi berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk pengenalan aja bagaimana sih kita tahu ya bentuk-bentuk soal, jenis soal hukum. Nah, kenapa jawabannya E gitu ya? Jadi kalau kita mau kilas balik, kita belajar di semester awal-awal itu ya, kita kan belajar tentang dasar-dasar manajemen ya. Nah, ini kita nggak boleh tinggalkan nih pengertian ini, definisi ini masih konsep banget ini ya. Jadi manajemen dimanapun ya, itu pasti ada yang namanya unsur organizing, planning, actuating, controlling, dan evaluating. Nah, kalau organizing ini basicnya lebih kepada pengorganisasian ya. Pengorganisasian ini bisa pengorganisasian pada aspek sumber daya yang ada ya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana seperti dokumen rekam medis itu sendiri ya kan. Ini lebih ke pengumpulan apa ya, kalau misalkan ini kita kaitkan dengan manusia, berarti ini adalah kumpulan dari beberapa manusia, 2 atau lebih orang gitu ya, untuk bisa mencapai suatu tujuan bersama gitu ya, yang mereka bekerja untuk bisa mencapai suatu tujuan bersama. Ini organizing. Nah, kalau kita lihat di dalam
bentuk soalnya ini nggak relevan gitu ya dengan unsur organisasi yang berhubungan dengan organizing gitu. Nah, kemudian planning gitu. Kenapa bukan planning? Karena kalau planning itu pasti sesuatu yang dimulai di awal gitu ya. Kita cita-cita kita apa gitu ya, harapan kita apa gitu. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan, itu planning gitu ya. Jadi perencanaan itu sama juga ya, perencanaan itu bisa perencanaan pada sumber daya yang ada, baik itu perencanaan SDM, perencanaan keuangan gitu ya, kemudian perencanaan metode, material, kemudian mesin, waktu dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian actuating ya. Actuating ini lebih kepada penggerakan sebenarnya, lebih kepada aktivitas dari apa yang sudah kita rencanakan, terorganisir dengan baik, kemudian baru dilaksanakan. Ya, actuating. Di dalam proses actuating pelaksanaan ini masih belum ada tindakan korektif di sini. Belum ada pembandingan untuk melihat aspek rencana dengan tindakan yang dilakukan ini belum ada di situ, sehingga ini untuk jawaban actuating masih belum relevan ya. Kemudian untuk yang controlling ini hampir sama sebenarnya ya dengan evaluating gitu ya. Jadi controlling ini lebih kepada pengendalian ya, mengendalikan bagaimana aktivitas yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau ada di luar target yang kita harapkan gitu. Ya, sebenarnya ini sudah hampir masuk pada evaluating, tetapi di controlling ini masih belum ada penilaian di sini. Jadi hanya mengendalikan saja, oh kegiatan saya ini sudah benar, oke jalan gitu ya. Nah, tetapi kalau evaluating itu ada membandingkan gitu ya antara tujuan, antara rencana dengan target gitu ya. Dengan membandingkan antara harapan, tujuan ya dengan idealnya apa, dengan normatifnya apa gitu, dengan kebijakannya seperti apa gitu ya. Nah, evaluating ini berfungsi ya, berguna untuk bisa kita untuk memperbaiki lagi ke depannya harusnya bagaimana. Nah, ini evaluating ya. Jadi nanti adik-adik bisa tuh pelajari kembali, review kembali ya untuk dasar-dasar yang berkaitan dengan manajemen dulu itu apa ya. Kemudian nanti dikaitkan dengan manajemen rekam medis. Nah, ini sebenarnya saya hanya masih membahas tentang jenis soalnya dulu gitu ya. Jadi kalau jenis soal seperti ini gitu, ini disebut sebagai jenis soal recall gitu ya. Nah, kemudian biasanya untuk organizing, planning, actuating, controlling, dan evaluating, ini biasanya kita singkat POACE ya, atau POACE. Ada beberapa sumber referensi itu hanya POAC gitu aja, tanpa evaluating gitu ya. Jadi hanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Tanpa ada evaluating. Ada beberapa sumber referensi seperti itu. Tapi kalau kita pakai teori yang terbaru, itu biasanya lebih lengkap gitu ya. Jadi ada evaluatingnya gitu ya. Nah, terus kemudian kita bagaimana dengan bedanya dengan soal rationing gitu ya. Nah, soal rationing ini kita lebih, kenapa tadi saya katakan bahwa rationing ini membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan trik gitu ya, terus kemudian membutuhkan analisa yang lebih tajam, karena kita nggak hanya sekedar apa definisinya, kemudian apa tahapannya gitu ya, tidak hanya sekedar oh ini jenisnya apa gitu ya, tetapi di sini dia ada suatu peristiwa yang kita di sini ada tahapan berpikir gitu ya. Coba kita lihat nih soalnya. Waktu kerja tersedia adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung beban kerja melalui metode ABKKES ya. Metode ABKKES, masih ingat adik-adik apa metode ABKKES di dalam kita melakukan analisa beban kerja?
Oke, jadi ABKKes itu adalah analisa beban kerja kesehatan. Ini metode ini yang memperbarui dari metode analisis beban kerja yang lama. Ya, jadi kalau ABKKes ini kan tahun yang terbaru ya 2015 ya. Kemudian kalau yang metode WISN itu tahun 2004. Sebenarnya untuk perhitungannya sebenarnya juga nggak terlalu berbeda jauh begitu ya, tetapi untuk yang metode WISN di situ kita perlu menghitung adanya standar kelonggaran, tetapi kalau untuk ABKKes kita nggak menghitung standar kelonggaran ya. Nah, kembali lagi ya untuk apa kita membahas bentuk soal. Jadi waktu kerja tersedia adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung beban kerja melalui metode ABKKes sebagai salah satu pentahapan menentukan kebutuhan SDM. Nah, kita di sini tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita harus tahu dulu ini soal apa ya, lebih membahas tentang apa gitu. Nah, kita bisa garis bawahi bahwa di sini ada metode ABKKes. Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Kemudian kita baca lagi soal berikutnya. Jika diketahui hari kerja itu 360 hari, kemudian cuti tahunan 6 hari per tahun. Nah, ini ada suatu proses berpikir yang berbeda dengan bentuk soal recall tadi gitu. Nah, ya kan? Nah, di sini ada tahapan berpikir. Yang pertama, kita harus mengingat-ingat kembali, oh ini soal metode ABKKes. Berarti kalau ABKKes itu metode caranya itu seperti apa? Nah, kemudian di sini sebenarnya sudah diberi kisi-kisi sebenarnya ya. Jadi jika diketahui hari kerja 360 hari, kemudian cuti tahunan 6 hari per tahun, pendidikan dan pelatihan 3 hari per tahun, kemudian hari libur nasional 15 hari per tahun ya, ketidakhadiran kerja 10 hari per tahun, kemudian waktu kerja 7 jam per hari. Nah, ini sudah menuntut kita adanya suatu tahapan untuk proses berpikir. Ya. Jadi yang pertama kita harus mikirin, oh ini metode ABKKes. Kemudian kita harus mikirin lagi, metode ABKKes itu runtutannya bagaimana? Rumusnya itu apa gitu. Nah, kalau kita mulai diketahui hari kerja 360 hari, berarti oh ini pasti ngomongin hari efektif atau ngomongin waktu kerja yang tersedia gitu kan. Nah, waktu kerja yang tersedia itu apa saja komponennya? Nah, waktu kerja tersedia itu komponennya kita harus tahu dulu hari kerja selama setahun. Kemudian kita juga harus tahu juga hari kerja yang hilang. Hari kerja yang hilang kalau kita ingat-ingat kembali rumusnya itu ada mulai cuti tahunan, ya kan, pendidikan dan pelatihan, kemudian hari libur nasional yang hilang, ketidakhadiran kerja, ya, yang yang sudah tidak kita gunakan pada saat bekerja, gitu ya. Nah, kemudian dari sini, oh berarti kalau kita ingat-ingat lagi untuk komponen waktu kerja tersedia, berarti ini harus saya tambahkan semua hari kerja yang hilang ini, ya kan? Kemudian 360 hari kita kurangi dengan waktu kerja yang hilang tadi. Kemudian nanti baru dikalikan 7 jam per hari. Itu ada proses berpikir di situ. Ya kan? Nah, kemudian proses berpikir selanjutnya kita masuk pada tahap pertanyaannya. Berapa waktu kerja tersedia dalam satuan menit per tahun? Nah, ini kata kuncinya ada di menit per tahun, ya kan? Padahal di sini satuannya nggak ada yang menit per tahun gitu. Jadi kita mesti ada proses berpikir baik pada peristiwanya, baik pada pertanyaannya, gitu ya. Ada proses berpikir di sini. Kemudian barulah nanti kita
alternatif jawaban apa yang paling tepat. Nah, alternatif jawaban pun juga ada proses berpikir juga di sini gitu. Tetapi kalau kita bentuk soalnya adalah perhitungan begini pakai rumus gitu ya. Kalau kita rumusnya udah benar, jawaban udah dipastikan ini udah bisa ditebak gitu ya. Udah bisa dijawab gitu. Ya, coba kita lihat untuk ini rumusnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 136.920 menit per tahun. Tadinya mau saya minta bantu jawab ya, tapi enggak dulu, nanti pada saat kita di sesi berikutnya aja ya nanti. Nah, ini adalah 136.920 menit per tahun. Nah, kita harus teliti, kita harus perhatikan lagi dalam memahami soal reasoning ini. Ya, karena ini semua satuannya hari per tahun dan jam per hari. Nah, ini harus teliti. Jangan sampai nanti kita ngitungnya jam per hari. Jadi kita harus buat satuannya menit per tahun dulu. Karena jawaban yang ada di sini, alternatif jawabannya itu menawarkan bukan jam per hari, tapi menit per tahun gitu. Jadi hati-hati. Pertanyaannya itu adalah satuannya dengan alternatif jawabannya. Itu satuannya berbeda. Ya, itu harus hati-hati hal-hal seperti ini. Jadi mesti harus diperlukan proses berpikir ya. Mungkin harus hafal juga rumusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada struktur soal uji kompetensi. Nah, struktur soal uji kompetensi itu ada 3, ya, ada 3 kategori, ya, ada vignette, ada lead-in, dan ada option, ya. Nah, kalau vignette ini adalah narasi awal dari soal yang berisi tentang data, studi kasus, keilmuan, ya, laporan penelitian atau laporan kegiatan yang ditulis di awal soal. Ya, jadi contohnya kalau berisi tentang data sama ya seperti tadi, seperti contoh soal yang ini ya, rationing ya. Ini jelas terlihat datanya. Ada data tentang cuti tahunan, ada data tentang pendidikan pelatihan, ada data tentang hari libur nasional. Sudah ada datanya. Ya, kemudian vignette ini kadang-kadang tidak selalu berupa data, ya, bisa studi kasus. Studi kasus itu seperti contohnya misalkan di bagian pendaftaran gitu ya, di bagian pendaftaran telah terjadi kesalahan di dalam input data pasien. Maka sebagai perekam medis dan informasi kesehatan mengetahui hal tersebut harus bagaimana. Nah, ini studi kasus. Jadi adanya suatu permasalahan, ya, adanya suatu permasalahan. Nah, kemudian selain dalam bentuk data, selain dalam bentuk permasalahan, juga ada dalam bentuk keilmuan. Ya. Dalam bentuk keilmuan seperti contoh yang soal recall ini. Jadi ini lebih kepada konsep dasarnya, definisinya. Jadi kalau misalkan kita di sini membutuhkan jawaban tentang evaluating, maka kita di sini definisinya apa? Nah, ini disebut sebagai keilmuannya, ya. Terus kemudian laporan penelitian, ya. Jadi kalau kalian yang sudah di semester 6 itu kalian kan sudah pernah menjalani PKL 1, PKL 2 gitu ya, PKL 3, kemudian ada magang gitu ya. Nah, kalian sudah terbiasa di dalam melihat berbagai kasus yang ada di rumah sakit. Kemudian kalian juga sudah terbiasa dengan membuat laporan-laporan PKL, laporan magang ya kan. Nah, kemudian laporan penelitian KTI itu ya. Nah, di situ ada juga ya dari misalkan contohnya berdasarkan dari hasil penelitian di rumah sakit A terjadi pengembalian
dokumen rekam medis yang tidak tepat waktu, sehingga hal ini menunjukkan standar pelayanan minimal rumah sakit, utamanya pada bagian rekam medis dan informasi kesehatan menjadi tidak atau kurang bermutu. Nah, itu sebagai bentuk soal vignette yang berkaitan dengan laporan penelitian. Atau misalkan berdasarkan dari laporan penelitian atau laporan magang di puskesmas gitu ya, menunjukkan bahwa terjadi penomoran ganda pada dokumen status kesehatan pasien. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya laporan penelitian itu hampir sama ya dengan studi kasus gitu. Ya. Hampir sama karena laporan penelitian itu yang ditulis juga kasus-kasus yang ada di rumah sakit gitu ya. Tetapi biasanya laporan penelitian itu lebih ada ini alternatif penyelesaian masalahnya gitu. Tapi kalau studi kasus itu kita masih belum ada alternatif pemecahan masalahnya gitu ya. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah vignette itu dia biasanya ada di komponen awal dari suatu soal ya. Dia ditulis di awal soal. Nah, kemudian struktur soal UKOM berikutnya itu ada lead in. Nah, lead in ini adalah soal atau pertanyaannya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah option. Tadi sudah saya sampaikan bahwa option itu adalah alternatif jawaban. Nah, inilah struktur soal uji kompetensi yang wajib ada di uji kompetensi. Sehingga ini yang membutuhkan waktu untuk bisa menguasai dari masing-masing kategori ini gitu ya. Coba kita contohkan ya di sini ya. Ini jadi kalau soal vignette itu tadi sudah disampaikan bahwa ada pada narasi awal soal gitu ya. Nah, sifatnya bagaimana sifatnya atau karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya vignette ini adalah piramida terbalik ya. Jadi biasanya dia tuh diawali umum dan diakhiri khusus. Ya, contohnya ini. Nah, contohnya ini misalkan ya. Metode ABKKes ini adalah proses berpikir umum kita, masih berpikir secara umum yang berkaitan dengan analisis beban kerja. Kemudian dia akan semakin mengkerucut nih. Kemudian diketahui 360 hari. Kemudian semakin mengkerucut lagi dengan waktu kerja yang hilang ini, mulai dari cuti sampai ketidakhadiran kerja. Kemudian semakin spesifik lagi, semakin akan membuka informasi untuk kita bisa menjawab ya. Nah, ini ada waktu kerja 7 jam per hari. Karena kita nggak akan bisa menjawab waktu kerja yang tersedia kalau nggak ada waktu kerja selama 1 harinya mereka bekerja. Nah, ini yang disebut sebagai soal vignette. Jadi semakin ke bawah dia akan semakin mengkerucut atau akan semakin spesifik, lebih jelas kekhususannya ini apa dan akan semakin menggiring kita untuk bisa menjawab gitu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai piramida terbalik gitu ya. Nah, kemudian karakteristik yang kedua untuk vignette itu berada di awal paragraf gitu ya. Tadi ya. Kemudian di awal paragraf itu berupa pernyataan umum, sedangkan di akhir paragraf itu memuat gambaran spesifik ya. Tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi sehingga semakin ke bawah semakin spesifik. Nah, kemudian untuk kategori kedua itu lead in, yaitu soal atau pertanyaannya. Soal atau pertanyaan ini sifatnya mengandung kalimat tanya gitu ya. Contohnya itu seperti ini tadi ya. Nah, berapa lama waktu kerja tersedia? Atau apa yang dimaksud pada pengertiannya ini gitu ya. Termasuk jenis apa ya kasus ini gitu. Nah, kalau kita diuji kompetensi, kalimat tanya itu nggak ada yang misalkan untuk lingkungan kerja
di unit rekam medis dan informasi kesehatan itu terdiri dari beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Misalkan, kalau yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia, kemudian berhubungan dengan paparan dengan obat-obatan. Nah, berikut yang bukan jawaban dari kasus di atas adalah, nah, kalau uji kompetensi tidak ada bentuk lead-in seperti itu. Ya, jadi tidak ada pertanyaan yang bentuknya kecuali, mana yang bukan, selain itu, gitu ya. Itu enggak ada. Biasanya itu lebih mengarahkan pada jawaban. Biasanya kalau soal-soal seperti itu adalah soal-soal ketika kita belajar UTS gitu ya, UAS atau mungkin UNAS gitu ya. Tetapi kalau uji kompetensi nggak ada, kecuali gitu nggak ada, ya. Yang bukan gitu nggak ada, ya. Nah ini perlu dipahami. Kemudian biasanya lead-in itu bentuknya, contohnya seperti apakah yang dimaksud dengan pernyataan di atas, gitu ya. Bukan pada maksud dari pernyataan di atas adalah kecuali, gitu nggak ada, gitu ya. Kecualinya dihilangkan, gitu, ya. Nah, sehingga disinilah dituntut untuk benar-benar kita menguasai betul, gitu ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya lead in. Itu akan mengarahkan kita pada jawaban. Harus jeli membaca lead in, ya. Dan biasanya bersifat tertutup. Artinya bersifat tertutup ini dia tidak bisa tidak bisa independen. Contohnya gini ya, contohnya misalkan kalau kita lihat contoh soal ini. Kita nggak akan bisa menjawab ya pertanyaan ini tanpa adanya vignette ini gitu. Tanpa adanya kasus ini. Sehingga kenapa dia dikatakan dia bukan pertanyaan bebas. Artinya begini, kalian nggak bisa ya mentang-mentang kita waktunya cuma singkat, waktunya cuma sedikit gitu. Akhirnya kita hanya baca aja lead in-nya gitu, tanpa membaca vignette. Itu nggak bisa. Ya. Jadi soal uji kompetensi ini selalu berhubungan gitu. Ya. Misalkan berapa waktu kerja tersedia dalam satuan menit per tahun. Nah, kita nggak akan pernah bisa menjawab tanpa adanya vignette ini. Nah, itulah karakteristik lead in. Jadi kita harus baca semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai bersifat tertutup, ya. Kemudian tahap apa? Ini contohnya adalah tahap apa yang terjadi pada proses tersebut, gitu ya, contoh-contohnya. Kemudian apakah jenis perencanaan pada kasus tersebut? Nah, seperti itu. Jadi pasti dia diakhiri dengan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Ya, bukan menjebak kepada penjawab gitu ya. Jadi dia benar-benar ilmiah gitu pertanyaannya ya. Nah, kemudian kategori yang ketiga adalah option. Nah, ini adalah alternatif jawaban soal ya. Nah, alternatif jawaban soal itu komponen yang paling penting di sini itu pasti ada jawaban yang benar 1 dan yang 4 adalah distraktor. Ya, jadi 4 ini salah ya, salah jawaban yang nggak benar gitu. Nah, biasanya kalau alternatif jawaban ini itu semua pilihannya itu rata-rata itu hampir benar gitu ya. Jawabannya tuh rasional semua sehingga kita sulit untuk menentukan mana jawaban yang paling tepat gitu ya. Ya. Dan kemudian di sini nggak ada jawaban yang tidak rasional, itu nggak ada. Contohnya, jika soal tentang unit kerja RMIK, optionnya itu tidak mungkin ada yang jauh di luar unit kerja RMIK atau yang dia
mungkin mengarah ke TIK. Jadi dia pasti satu rumpun keilmuannya gitu. Ya, misalkan contohnya terkait dengan di dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan PMIK, kita perlu melakukan analisis beban kerja terlebih dahulu. Nah, analisis beban kerja yang perlu kita perhatikan adalah, misalkan yang A, kita bisa menghitung waktu kerja tersedia. Kemudian yang B, kita bisa menghitung hari kerja selama 1 tahun. Kemudian yang C, kita harus bisa menghitung tentang satu hari kerja berapa jam gitu. Terus kemudian ada jawaban yang aneh sendiri. Ya, hubungannya dengan kita harus bisa merencanakan tentang aplikasi, database, jaringan, dan sinyal-sinyal yang ada di rumah sakit. Nah, itu kan soal itu kan sangat yang paling tidak relevan, yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi manajemen unit kerja RMIK. Dia lebih mengarah pada kompetensi yang lain. Nah, itu biasanya kalau diuji kompetensi tidak ada bentuk soal seperti itu. Nah, pasti semuanya itu dalam satu rumpun ilmunya, gitu. Satu rumpun kompetensinya, gitu. Sehingga itu yang akan memang menjadi sulit, gitu. Kalau kita UNAS, UTS, UHS itu kan ada beberapa jawaban itu banyak yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan rumpun keilmuannya, sehingga itu akan lebih mudah kita menjawab, oh ini jelas nggak benar. Jadi kita bisa punya cepat untuk memilih jawaban. Tapi kalau di uji kompetensi itu semuanya jawabannya rasional semua gitu. Nah itu ya, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita mau menentukan mana jawaban yang paling benar ya pada alternatif jawaban itu bisa terdeteksi itu bergantung pada vignette dan lead-in-nya gitu ya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita mau menjawab, kita nggak bisa cuman membaca hanya membaca lead-in-nya saja, atau kita hanya membaca vignette-nya saja, nggak bisa. Jadi semua ini saling berhubungan, jadi semua harus terbaca. Nah, gimana dong Bu, waktunya itu 180 menit. Nah, dari 180 soal, satu soal hanya 1 menit. Kita kadang-kadang kalau soalnya terlalu panjang, itu akan memakan waktu, sehingga kami hanya membaca pada kalau enggak vignette-nya saja, ya lead-in-nya saja, sehingga itu akan lebih mempersingkat waktu saya untuk menjawab. Tetap itu nggak bisa. Sehingga kita harus bisa menentukan mana keyword-nya, gitu ya. Mana keyword-nya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita harus membiasakan diri untuk terpapar dengan soal-soal. Kita coba sendiri ya di rumah ya, atau kita belajar dengan teman-teman gitu ya. Kita biasakan waktu paling tidak 160 menit, 150 menit kita biasakan dalam waktu itu kita terpapar terus-menerus dengan soal-soal yang ada. Nah, itu akan membuat otak kita terbiasa gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya di sini untuk kita ketahui kalau kita lihat dari contoh soal recall yang tadi ya, mana yang termasuk vignette ya. Jadi kalau soal recall inilah vignette-nya ya. Jadi ini adalah kasusnya atau peristiwanya atau kegiatannya atau mungkin hasil penelitiannya gitu ya, hasil penelitian apa gitu ya, diceritakanlah di sini. Ini disebut sebagai vignette. Kemudian ini adalah lead-in-nya ya. Berikut adalah pengertian dari fungsi manajemen apa. Nah, ini fungsi lead-in-nya. Nah, di sini baru alternatif jawabannya. Ini kalau kita lihat dari contoh soal recall. Kalau contoh soal rationing, jadi yang ini adalah vignette-nya ya. Kemudian kalau yang ini adalah lead-in-nya. Kemudian kalau yang ABCDE itu adalah option. Oh ya, satu lagi. Kalau untuk uji kompetensi itu alternatif jawabannya adalah pasti 5.
alternatif jawabannya ya. Jadi nggak mungkin 3 atau hanya 2 atau 4, nggak, pasti 5. Jadi yang 4 distraktor, yang 1 jawaban yang paling tepat. Nah, sekarang kita masuk pada mengidentifikasi keyword ya. Untuk mengidentifikasi keyword supaya kita bisa cepat ya ngerjain soal, untuk bisa cepat jawab ya, itu coba kita contohkan di sini. Kita masih dalam satu contoh soal aja ya, biar nggak bingung ya. Kita masih dalam satu contoh soal dulu. Misalkan kalau kita pakai contoh soal reasoning, tadi sudah saya sampaikan bahwa begitu panjang pertanyaannya, ini akan memakan waktu. Sehingga kita harus bisa menggarisbawahi atau highlight mana yang paling penting pada soal vignette di sini. Jadi keyword itu bisa kita tentukan di vignette dan di lead in-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat vignette, ini kata kunci yang pertama. Ya, menghitung beban kerja ya yang berhubungan dengan analisa perhitungan kebutuhan SDM itu sangat banyak sekali metodenya. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada WISN ya. Kalau di dalam dunia keperawatan atau kedokteran itu biasanya pakai teorinya Gillis ya. Di situ kita menghitung bagaimana kita melayani pasien, memberikan pengobatan, memberikan perawatan di dalam berhadapan dengan pasien itu butuh berapa lama waktunya. Nah, ya kan? Nah, itu banyak sekali metodenya sehingga kita bisa garis bawahi mana kata kunci yang paling penting di sini. Oh, metode ABKGES ini kata kunci yang pertama, ya kan? Kemudian kata kunci berikutnya adalah waktu kerja 7 jam per hari. Ya, ini kata kunci yang kedua. Jadi kita sudah temukan 2 kata kunci pada soal vignette. Nah, ini sebenarnya sudah mulai bisa kita punya gambaran di sini. Hanya saja nanti kita perlu waktu lagi untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus gitu, ya. Nah, kemudian kita tentukan pada kata kunci berikutnya, pada lead in-nya. Gitu. Nah, lead in di sini kata kuncinya adalah berapa waktu kerja tersedia, gitu ya. Nah, karena kalau soalnya seperti ini, lead in-nya bisa macam-macam. Yang ditanyakan bukan hanya sekedar waktu kerja tersedia saja, ya. Mungkin yang ditanyakan adalah berapa standar beban kerjanya, berapa waktu standar kelonggarannya, berapa petugas yang dibutuhkan, gitu, ya kan? Nah, di sini di dalam lead in kita juga mesti harus tentukan kata kunci. Kita temukan kata kunci yang ketiga, ya. Oke, di sini baru kita akan semakin bisa menjawab. Hanya saja perlu waktu juga untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam bentuk rumusnya, gitu. Nah, tetapi kita nggak akan pernah nggak akan pernah bisa menjawab gitu ya kalau kita nggak tahu kata kuncinya gitu, karena mungkin rumus dari ABKGES dengan WISN di dalam menghitung waktu kerja tersedia itu berbeda. Gitu. Oleh karena itu penting untuk kata kunci yang pertama ini. Gitu ya. Oke, kita coba untuk latihan soal di sini. Ini sengaja saya buat untuk 4 alternatif jawaban saja untuk mempersingkat waktu. Tetapi nanti kalian bisa ketemu lagi dengan saya di tanggal 11 Juni ya kalau nggak salah, itu nanti kita khusus untuk membedah soal ya. Di situ nanti ada alternatif jawaban yang saya buat 5 gitu, jadi akan semakin banyak waktu untuk berpikir mana jawaban yang paling tepat gitu. Oke, kita baca ya. Mungkin saya bisa dibantu baca dari salah satu peserta di sini ya, Kak Aldi ya, mungkin ya. Boleh banget, Bu. Ya, oke. Ayo Biar nggak teman-teman, ngantuk. siapa yang pengen ngebantu Ibu Eka nih buat baca soalnya? Oke, nanti yang baca beda lagi sama yang jawab nanti. Oke, mungkin bisa dibantu bacanya dulu. Silakan. Volunteer aja deh, sukarela. Atau kalau enggak, saya tunjuk mungkin ya. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Oke, dengan Kak Alfia mungkin. Kak Alfia bisa bantu
untuk Ya, membaca? boleh Bu. Oke, silakan Kak Alfia. Bekerja sebagai perekam medis tentulah tidak mungkin jika tidak ada resiko berbahaya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja di rumah sakit. Oleh karena itu, rak di ruang filling harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecelakaan dan cedera bagi penggunanya. Membuat sarana kerja yang nyaman merupakan prinsip dari Ya, A. oke. Biologi, B. Psikologi, C. Antropometri, D. Ergonomi. Oke, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lainnya untuk menjawab, atau mungkin dari kakak sendiri bisa menentukan jawaban yang paling benar yang mana kira-kira. Pilih mungkin Bu antropometri ya. Oke, kita coba antropometri ya. Atau ergonomi. Lo ekonomi ya usah Bu. Ya, kita coba lihat ya untuk yang antropometri salah ini. Berarti yang benar yang ergonomi. Kenapa ini jawabannya ergonomi? Sebenarnya antropometri ini adalah bagian dari ergonomi memang ya. Tetapi kalau antropometri ini lebih berkaitan pada pengukuran pengukuran pada tubuh manusia. Jadi bukan lebih kepada fungsi dari sarana kerja atau lingkungan kerja yang nyaman gitu. Tapi memang benar antropometri ini fungsinya sebenarnya juga untuk memberikan kenyamanan kepada petugas gitu. Tetapi ini sebenarnya lebih ke alatnya gitu kan. Antropometri ini alatnya lebih ke mengukur sarana yang sesuai dengan kondisi tubuh manusia gitu. Ya, tetapi kalau ergonomi itu sudah jelas bahwa ergonomi ini adalah lingkungan kerja, ruang kerja yang bisa memberikan kenyamanan gitu. Kenapa enggak biologi atau psikologi? Kalau biologi berarti yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Jadi kalau kita bekerja di rumah sakit yang berhubungan dengan makhluk hidup itu berarti kita hubungannya adalah paparan tuh ya, paparan dengan aspek-aspek virus, paparan dengan aspek kuman, bakteri, jamur. Nah, ini kalau di sini kayaknya kurang cocok dengan vignette-nya ya. Vignette-nya dia nggak ngomongin kuman, nggak ngomongin virus, ya kan, nggak ngomongin bakteri gitu. Nah, sehingga jawaban Ani kurang tepat. Kemudian kenapa nggak psikologi gitu? Nah, kalau psikologi ini biasanya berhubungan dengan mental gitu ya, berhubungan dengan kejiwaan, biasanya berhubungan dengan beban kerja yang berlebih gitu, atau berhubungan dengan hubungan kerja yang kurang kondusif antara sesama profesi atau hubungan yang tidak kondusif dengan pimpinan atau dengan bawahan seperti itu. Nah, tetapi di dalam soal vignette-nya di sini tidak sama sekali memuat tentang hubungan sosial, tidak memuat tentang stres kerja, beban kerja berlebih, overload, nggak ada, sehingga di sini bukan menjadi jawaban yang tepat. Jadi antara C dan D itu kalau kita lebih akurat adalah lebih yang ke ergonomi, karena antropometri memang benar ini mendukung untuk ergonominya, tetapi kalau antropometri lebih ke alat pengukurannya gitu. Itu ya. Oke, berikutnya kita coba untuk pertanyaan kedua. Oke, silakan. Ini sebenarnya sudah sempat saya singgung di awal-awal. Ini hampir sama dengan bentuk pertanyaan yang recall tadi, gitu. Ya, tetapi soal vignette-nya yang berbeda, kasusnya yang berbeda. Oke, mungkin bisa dibantu teman-teman. Ada ide bagus? Boleh? Ayo Kak Ida bagus. Dibantu Oke, dong. silakan. Halo, Kak Ida bagus? Atau mungkin yang lain, volunteer? Baik, di sini pertanyaan yang kedua ada dalam unit kerja rekam medis,
Seringkali ditemukan permasalahan mengenai tumpang tindih pekerjaan yang dialami perekam medis di rumah sakit. Untuk menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan analisis kebutuhan perekam medis berdasarkan metode analisis beban kerja kesehatan atau workload indicator staff needed. Termasuk pada fungsi manajemen apa? Terima kasih. Ya, oke. Mungkin bisa langsung dijawab, boleh, Kak Ida? Baik, kalau di sini menurut saya jawabannya yaitu B, yaitu dari organizing, di mana kuncinya itu adalah di tumpang tindih pekerjaan yang dialami oleh pekerjaan di perekam medis di rumah sakit. Terima kasih. Oke, kita coba jawabannya yang organizing. Wah, salah juga nih. Kenapa ya kok bukan menjadi pilihan jawaban yang tepat ya? Jadi ini sebenarnya latihan soal ini saya ambil dari beberapa uji kompetensi di tahun awal-awal ya, sekitar tahun 2015, 2018 gitu ya. Nah, ini mungkin masih bisa masuk di uji kompetensi di tahun-tahun berikutnya gitu. Kenapa organizing bukan menjadi jawaban yang tepat, meskipun semua alternatif jawaban ini rasional gitu. Sehingga ini perlu menuntut kita untuk berpikir lagi gitu. Dalam unit kerja rekam medis seringkali ditemukan permasalahan mengenai tumpang tindih pekerjaan yang dialami perekam medis di rumah sakit. Untuk menghadapi hal tersebut perlu dilakukan analisis kebutuhan perekam medis berdasarkan metode analisis beban kerja kesehatan dengan workload indikator staff needed, termasuk pada fungsi manajemen apa gitu. Nah, kalau kita membaca buku punyanya ini ya, Aptir Miki ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia, kalau nggak salah yang sudah diterbitkan oleh PPSDM, ya PPSDM bersama Menteri Kesehatan ya, kalau nggak salah itu di mata kuliah MUK 2, ya, itu tentang organisasi manajemen SDM dan ergonomi, kalau nggak salah, itu bahwa pada proses analisis beban kerja dengan menggunakan WISN, ini termasuk pada langkah perencanaan sebenarnya. Nah, ini. Jadi kalau lebih ke perencanaannya gitu, karena untuk melakukan analisis beban kerja itu adalah tujuannya untuk menghitung berapa sih kebutuhan SDM yang diperlukan gitu, ya. Lebih kepada perencanaan SDM. Kira-kira berapa yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya dia masuk pada aspek planning, perencanaannya gitu. Biasanya kalau rumah sakit baru berdiri atau mungkin rumah sakit itu sudah lama berdiri gitu, tapi dia perlu melakukan perencanaan ulang gitu. Mereka biasanya ada proses rekrutmen dan seleksi lagi gitu terhadap SDM-nya atau PMIK-nya. Tetapi di dalam proses rekrutmen dan seleksi ini perlu didahului dulu dengan kita menghitung beban kerjanya. Apakah kurang, ataukah lebih, kelebihan gitu ya. Atau mungkin ya sudah sesuai jumlahnya saat ini sehingga kita nggak perlu melakukan rekrutmen dan seleksi lagi gitu. Nah, itu ya, nanti mungkin bisa dibaca kembali bukunya. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum punya bukunya, bisa nanti informasi ke panitia ya, nanti mungkin bisa saya sharingkan bukunya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, silahkan. Ada yang bisa membantu membacakan, silahkan. Kak Varianti coba. Boleh bantu dibacakan, Kak? Kak Varianti? Iya, oke. Ada siapa yang aktif ya di sini ya? Kak Putri deh, Kak Putri.
Apakah bisa Kak untuk membantu Kak Putri Suranti? Atau Kak Aldi aja deh. Oke, Nanti baik teman-teman Bu. yang jawab gitu ya. Iya, boleh Bu. Oke, silakan. Pertanyaan ketiga, agar penyelenggaraan proses manajemen rekam medis dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seorang pimpinan bagian rekam medis yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja rekam medis. Maka pemilihan pimpinan yang baik dipilih berdasarkan A. Pemimpin harus dipilih berdasarkan kesehatannya, tingkat pendidikan, wawasan, integritasnya, dan pengambilan keputusan untuk bersama. B. Harus ada teori gaya kepemimpinan tingkat 1. C. Pimpinan rekam medis harus yang memiliki hubungan kedekatan dengan direktur rumah sakit setempat. D. Perlu dipertimbangkan masa kerja, pengalaman memimpin, dan bersedia menunjuk diri sebagai pimpinan. Jadi jawabannya apa nih teman-teman? Ya, oke. Ya, siapa yang bisa bantu jawab? Yuk, silakan. Wih, pada jawab A nih Bu. Oke, kita jawab A. Oke, soal ketiga sudah mulai terbiasa ya. Soal yang pertanyaan pertama, pertanyaan kedua tadi masih meraba-raba, tapi sudah begitu masuk ke pertanyaan ketiga langsung udah bisa jawab, udah benar ya. Kenapa kok enggak yang B gitu? Kalau kita baca teori kepemimpinan tingkat 1 tuh, ini kan lebih kepada ini ya, teori garis apa ini namanya ya, kerajaan sebenarnya. Ya, jadi kalau kerajaan itu kan kita memilih pemimpin itu bukan secara demokratik ya. Jadi kalau kita mau milih pemimpin, kalau kita mengikuti apa namanya karakteristik kepemimpinan kerajaan itu adalah dari keluarga atau anak cucunya itu bisa menggenerasikan dia bisa sebagai pemimpin berikutnya gitu kan. Nah, tetapi kalau di dalam apa namanya manajemen demokratis yang saat ini sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia gitu ya, itu untuk teori ini sudah tidak berlaku lagi gitu, sehingga ini tidak relevan gitu ya dengan dengan pertanyaan yang ada di sini. Kemudian kenapa bukan yang C gitu ya? Kalau yang C ini pimpinan rekam medis harus yang memiliki hubungan kedekatan dengan direktur rumah sakit setempat. Ini tidak mewakili secara keseluruhan karakteristik kepemimpinan yang baik gitu ya. Artinya boleh, nggak masalah sih sebenarnya kalau pemimpin itu bisa dekat dengan apa namanya direktur, misalkan manajer rekam medis atau koordinator rekam medis itu memang wajib dekat dengan direktur, dengan pimpinan, karena kan mereka perlu komunikasi dan koordinasi lebih rutin gitu ya, lebih intens gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jawaban berikutnya, untuk jawaban yang paling tepat ini lebih dibutuhkan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dia ada kedekatan, tetapi kita juga perlu melihat dari sisi tingkat pendidikannya, wawasannya, integritasnya. Integritas itu apa? Integritas itu adalah apa? Komitmennya, kesetiaannya dengan organisasi gitu ya. Terus kemudian loyalitasnya itu yang juga paling dibutuhkan gitu ya. Kalau pimpinannya enggak komitmen, integritasnya kurang, gimana dong kalau mau mengatur anak buahnya malah enggak punya komitmen nanti jadinya kan. Pimpinan harus bisa memberikan contoh pada bawahannya gitu ya. Terus kemudian kenapa bukan yang D gitu ya? Kalau yang D perlu dipertimbangkan masa kerja, pengalaman memimpin, dan bersedia menunjuk diri sebagai pimpinan. Ini sebenarnya juga rasional juga ya, karena pemimpin itu kalau dia punya pengalaman kerja semakin lama, mungkin dia akan lebih bisa apa ya, sudah paham betul gitu untuk memimpin. Terus kemudian juga bersedia menunjuk diri, itu sebenarnya juga nggak masalah, karena kan kalau pemimpin dia nggak menunjuk diri atau dipilih
karena keterpaksaan, karena semua anggotanya memilihnya, tetapi dia terpaksa, ya itu juga nggak bagus juga gitu ya. Tetap rasional nih alternatif jawabannya, tapi bukan jawaban yang paling tepat gitu ya. Karena dia tidak mempertimbangkan aspek pendidikan, tidak mempertimbangkan aspek loyalitas atau komitmennya gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Teman-teman bisa Kak. mengikuti semua serinya ya, supaya nggak ketinggalan informasi. Karena ini akan berbeda ya, kalau misalkan kita hanya mengikuti bimbel di kampus dengan teman-teman yang mengikuti bimbel di kampus, include juga mereka ikut bimbel di luar, mereka akan lebih besar bisa mendapatkan manfaat yang lebih ketika dia waktunya lebih banyak dimanfaatkan baik di luar maupun di dalam. Kalau di dalam bisa ikut bimbelnya kampus, kalau di luar bisa ikut bimbel di Yapindo ini gitu. Iya, baik. Dan mungkin ada beberapa materi-materi yang belum kita ketahui, Bu, dan mungkin itu hal-hal kecil tapi penting itu yang dicari mungkin oleh mahasiswa ya, Bu ya. Tentang waktu dan juga trik-triknya itu. Nah, yang mungkin kecil nih, ini sebenarnya nggak penting, tapi itu penting banget. Itu yang dicari dalam soal hukum sebenarnya, Ibu. Nah, itu bisa didapatkan dengan bedah soal, ya semuanya nanti serinya bisa lengkap, teman-teman dapatkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Saya pamit undur diri, Bu ya. Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih nih untuk Kak Alfa karena informasinya yang sangat penting ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti event bedah soal yang video nih, langsung saja di chat di nomor WA yang saya sudah ketik di kolom komentar nih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ya, Bu ya. Lanjut bedah soal pagi hari ini. Silakan, Bu Eka. Oke, iya, terima kasih Kak Aldi. Ini informasinya sangat membantu sekali ya untuk adik-adik mahasiswa ya. Mungkin dulu ya kita masih belum teknologinya belum secanggih ini gitu ya gitu kita mungkin agak kesulitan ya untuk bisa gimana ya kami bisa belajar gitu ya. Misalkan kita nggak harus belajar di kampus, kita mau belajar di tempat yang lain juga, menambah ilmu juga di tempat yang lain gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya PT Yapindo yang bisa bekerja sama dengan dosen-dosen dari perguruan tinggi kesehatan, ini sangat membantu sekali ya adik-adik yang ingin lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk bisa belajar, bisa cocok ini bergabung di sini juga gitu. Iya, sangat manfaat sekali lah ini lembaga ini untuk bisa membantu adik-adik supaya adik-adik ini lebih mudah untuk mencapai cita-citanya, bisa berhasil, bisa lolos UKOM dengan lancar ya adik-adik ya. Mudah-mudahan kalian semua nggak terlewatkan ya untuk seri-seri berikutnya ya. Oke, dicatat, disimpan, di alarm, di HP ya mungkin bisa ini nggak lupa gitu ya. Oke, saya langsung lanjutkan lagi ya. Tadi kita masih ada beberapa soal lagi, sedikit saja. Tadi sampai yang mana ya? Oh ini ya. Iya, Bu. Benar. Ya, pertanyaan yang keempat ini ya. Nah, ini kalian semua kan sudah belajar juga ya tentang ini penyediaan kebutuhan rekam medis ya. Nah, ini kalau kita masih manual gitu ya, karena memang sebenarnya rekam medis ini kan kita sudah mulai digaungkan untuk bisa ke elektronikal gitu. Tetapi di dalam kurikulum yang lama maupun kurikulum yang baru ini masih tetap dipakai gitu ya untuk kita menghitung kebutuhan RA. Sehingga ini kemarin pada saat tryout UKOM ada nggak ya menghitung kebutuhan RA itu masih ada nggak kemarin? Mungkin bisa saya tanyakan ke adik-adik yang tryout UKOM hari Sabtu Minggu kemarin yang berhubungan dengan kebutuhan RA, dokumen rekam medis. Ada nggak adik-adik? Masih Ada ya? ada. Ya oke. Padahal sebenarnya mungkin untuk 5 tahun ke depan kita sudah nanti akan bergeser ke rekam medis elektronik gitu. Tetapi ini juga masih tetap harus kita pelajari karena kurikulum masih belum berubah ya. Oke, langsung aja ya. Mungkin bisa dibantu Kak Rangga untuk membacakan soalnya. Silakan. Ayo Kak Rangga. Nah, pertanyaan keempat. Iya.
Dalam pengambilan berkas rekam medis di dalam rak penyimpanan, tentunya diperlakukan celah pengambilan sesuai standar file expansion agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan dan pendistribusian berkas rekam medis. Jika diketahui rata-rata ketebalan 0,29 cm, berapa file expansion yang dibutuhkan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang file expansion, itu kita harus ingat dulu, file expansion itu berapa persen sih? Ada yang masih ingat nggak? Berapa persen file expansion itu standarnya? Berapa persen? Ada yang masih ingat, teman-teman? Nah, ini wajib ingat ya, harus dibuka lagi bukunya. Jadi file expansion itu standarnya adalah 25%. Apa sih file expansion? File expansion itu adalah ruangan yang harus ada untuk pengambilan dokumen rekam medis atau celah yang dibutuhkan untuk mengambil dokumen rekam medis di di bagian filing gitu. Jadi kalau kita misalkan ngambil dokumen, ngambil rak itu ngambil dokumen di dalam rak itu nggak boleh terlalu padat gitu ya, raknya itu nggak boleh terlalu padat sehingga itu akan menyusahkan kita, menyulitkan kita untuk mengambil dokumen, sehingga perlu ada celah supaya tangan kita itu lebih mudah mengambilnya. Nah, file expansion ini standarnya adalah 25%. Nah, berarti soal ini dituntut kita harus ingat berapa tuh standar file expansion-nya gitu ya. Jadi kalau kita ingat kembali itu ada 25%. Sehingga kalau standar 25% itu harus kita kalikan dulu dengan rata-rata ketebalan. Nah, berarti berapa tuh nilainya? Ada yang bisa kasih jawaban? 25% dari 0,29 rata-rata ketebalan. Terus kalau misalkan ada soal begini, gimana caranya cari rata-rata ketebalan? Gitu. Berarti kan kita harus ambil sampel minimal 30 dokumen, ya, itu kita ngambil random gitu ya. Kalau bisa ada yang paling tipis, juga ada yang paling tebel gitu. Kenapa harus 30? Karena kalau di dalam teori statistik ya, random sampling itu minimal diperkenankan adalah 30 sampel yang diperkenankan, sehingga kita boleh pakai 30 dokumen rekam medis untuk kita jumlahkan semuanya berapa masing-masing ketebalan, kemudian kita bagi. Ya, kita bagi dengan banyaknya dokumen rekam medis. Misalkan katakanlah jumlahnya adalah berapa ya? Misalkan 78, berarti dibagi dengan 30 gitu. Itu nanti akan ketemu rata-ratanya. Ya, tetapi kalau di sini kan kita nggak diminta tuh cari rata-rata ketebalan. Kita sudah diketahui rata-rata ketebalannya, tetapi kita diminta untuk untuk menghitung berapa file expansion-nya gitu. Berarti kalau kita ingat kembali standar file expansion itu adalah 25%, maka rata-rata ketebalan 0,29 itu kita kalikan dengan 25% standar file expansion-nya. Berapa ya kira-kira jawabannya? Mana kira-kira jawaban yang paling benar, adik-adik? Iya, ada yang jawab B, Bu. Oke. Oke, baik. Udah mulai bisa ya jawab ya. Jadi kalau yang pertanyaan pertama, kedua masih adaptasi ya. Kemudian pertanyaan 3, 4 udah mulai benar jawabannya. Oke, udah mantap. Berikutnya pertanyaan kelima. Silakan dibantu membacakan. Bisa dengan siapa ya? Di sini ada mahasiswa saya ya mungkin ya. Mungkin bisa dengan mahasiswa saya. Siapa nih ya? Siapa yang merasa mahasiswa saya yang ikut bergabung di sini boleh deh di ini. Siapa ya? Ada Retnowati mungkin? Ya, silakan. Atau Anissa, ayo Kak Anissa. Ayo Kak Anissa. Ada Kak Milenia, ayo Kak Milenia nih yang biasanya suka aktif di kelas. Silakan Kak Milenia, dibacakan aja dulu. Yuk.
Halo. Oh, ini Apakah yang ada. ditutup saja, Bu? Iya, Habibi ada Habibi. Habibi, ayo, silakan. Oh, ini anak-anak kok pada ini ya, mungkin mereka double Zoom mungkin ya. Iya, mungkin. Ada kuliah juga ya kayaknya. Ya, Bu. Oke, langsung aja ya, saya yang bacain ya, biar nggak kemakan waktu terlalu lama. Jadi pada perencanaan kebutuhan rak di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2016 diketahui panjang pengarsipan yang dibutuhkan adalah 2.830 cm. Dan panjang pengarsipan yang tersedia adalah 2.200. Nah, ini adalah bentuk soal vignetnya ya. Ada yang tahu nggak kira-kira kata kuncinya di mana nih? Kita sudah nemuin dua kata kunci ya. Panjang pengarsipan yang dibutuhkan ya 2.830. Ini kata kunci pertama. Dan panjang pengarsipan yang tersedia adalah 2.200. Ini kata kunci yang kedua. Kemudian lead in-nya apa? Maka berapa kebutuhan rak yang harus disediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk unit penyimpanan rekam medik. Nah, masih ingat nggak gimana caranya ngitung jumlah kebutuhan rak kalau diketahui panjang pengarsipan yang dibutuhkan dengan panjang pengarsipan yang tersedia? Ini harus dikali apa harus dibagi? Atau harus ada angka lain mungkin yang bisa memberikan jawaban untuk kebutuhan raknya ini? Dibagi saja, Ibu. Oke, dibagi. Kalau dibagi berarti mana denominatornya, mana pembagi, mana yang dibagi? 2830 dibagi 2.200, Bu. Iya, oke. Jadi ketemunya berapa? 2, Coba. Ibu. 2. Oke, kita buka jawabannya. Oke, 2 rak ya. Ya, ini sebenarnya udah bisa kita baca ya mungkin ya. Jadi kita bisa melihat mana mana angka yang paling besar dibagi dengan angka yang paling kecil gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya nilainya bisa koma gitu ya. Kalau misalkan panjang pengarsipan yang dibutuhkan itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan panjang pengarsipan yang tersedia gitu. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ke-6. Human Resources Development atau HRD atau ini adalah bagian kepegawaian gitu ya di suatu rumah sakit. Telah melakukan perencanaan jumlah petugas rekam medis untuk menggantikan petugas yang telah purna tugas. Nah, pihak HRD telah merekrut 5 petugas dan berharap agar mereka segera dapat mengenal dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja baru. Lead in-nya apa lead in-nya? Apakah yang harus dilakukan gitu ya? Nah, oke, kita kata kuncinya apa yang harus dilakukan untuk lead in. Kemudian kata kunci dari vignette-nya mana? Kata kunci dari vignette-nya apa? Perencanaan jumlah petugas. Oke, jadi rumah sakit ini itu ternyata telah melakukan perencanaan jumlah petugas rekam medis, ya kan? Ini kata kunci pertama. Terus pihak HRD telah merekrut 5 petugas dan berharap agar mereka segera dapat mengenal dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja baru. Kata kunci kedua itu adalah petugas ini bisa mengenal dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja baru. Sehingga sudah jelas kita rangkum ada 3 kata kunci. Kata kunci pertama, rumah sakit sudah melakukan perencanaan. Kemudian kata kunci kedua, rumah sakit ini berharap petugas yang sudah direkrut tadi itu bisa mengenal dan beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja baru. Kata kunci yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Apa? D. Jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban ini apa? D, Bu. Kebanyakan jawab D. Oke.
Bu. Apa nggak penempatan? Kalau misalkan kita buru-buru nih ya bacanya, kita buru-buru bacanya misalkan, oh ini ada perencanaan, terus apa yang harus dilakukan? Misalkan kita nggak tuntas nih bacanya, bisa-bisa jawaban kita lebih memilih ke penempatan, karena kalau kita ngomongin perencanaan berarti kan di awal gitu kan. Nah, orientasi ini juga di awal juga gitu. Nah, tetapi yang dibutuhkan di sini bagaimana bisa mengenal dan beradaptasi dengan baik. Itu tidak bisa kalau hanya sekedar penempatan. Tidak bisa kalau dia pelatihan gitu ya. Tidak bisa kalau dia pengembangan karir. Karena kalau pelatihan dan pengembangan karir ini lebih kepada actuating and organizing gitu ya. Dia lebih kepada setelah karyawan itu sudah ditempatkan, petugas itu sudah ditempatkan, sudah dilakukan orientasi gitu ya. Kemudian dia setelah melakukan pekerjaan, kalau misalkan dia kurang bagus pekerjaannya, nah dia perlu dilakukan pelatihan atau mungkin dilakukan pengembangan karir gitu. Kalau dia sudah mempunyai masa kerja yang lebih lama, punya skill yang lebih bagus gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah menjadi senior gitu ya di rumah sakitnya. Nah, ini boleh dilakukan pengembangan karir. Nah, ini berarti cocoknya adalah orientasi. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Lingkungan kerja yang baik adalah yang dapat mendukung produktivitas kerja yang tinggi, sehingga diperlukan unit kerja rekam medis yang dapat memenuhi standar ergonomi. Berikut ini adalah lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi tingginya produktivitas kerja. Oke, untuk kita tentukan keywordnya dulu. Pada vignette, ini mana? Keyword untuk vignette-nya. Lingkungan kerja yang baik, ya, mendukung produktivitas kerja yang tinggi, mungkin yang mana? Ayo Kak, yang mana nih? Memenuhi standar ergonomi. Oke, iya. Jadi memenuhi standar ergonomi, ini kata kunci juga ya. Kemudian pada kata kunci lead in-nya, berikut ini adalah lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi tingginya produktivitas kerja adalah, berarti mana kata kuncinya? Jawabannya D, Bu ya. Ya? D, Bu. D. Ya. Jawabannya apa berarti? Ada yang langsung bisa nemukan jawabannya? Sirkulasi udara didukung ventilasi dan ketersediaan AC. Didukung dengan ventilasi dan ketersediaan AC. Ya, kenapa? Kenapa ini jawabannya? Ini udah jelas ya, kalau pencahayaan di atas 300 lux ini sudah nggak memenuhi standar ya. Harusnya berapa lux? Nah, ini di 100. ya. Oke. Terus suhu udara di bawah 18 derajat Celcius? Kedinginan, Bu. Iya, jadi nanti beku ya jadinya ya. Kalau kita standar normalnya Mati-mati, guys ya. Hidup lagi, habis hidup. ya, standar normalnya adalah suhu kamar ya, kurang lebih 25 derajat Celcius itulah udah cukup ya. Kalau terlalu tinggi, misalkan kita suhunya itu 32 derajat Celcius, nggak pakai AC juga nggak bagus, yang terjadi malah dehidrasi. Ya kan, kemudian keluar keringat banyak, butuh minum banyak. Kalau kita nggak minum banyak, jadi nanti badannya jadi demam dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada produktivitas dan lingkungan kerja kita yang nggak bagus, gitu ya. Yang dibutuhkan di sini adalah lingkungan kerja yang bagus, yang bisa mendukung tingginya produktivitas kerja. Nah, kalau beban kerja berlebih ini juga nggak bagus ya. Yang ada malah stres, overload, gitu ya. Nah, ini adalah yang jawaban tepat adalah sirkulasi udara didukung dengan ventilasi dan ketersediaan AC. Oke, pertanyaan ke-8. Ruang penyimpanan dokumen rekam medik yang ergonomis adalah minimal harus mempunyai sirkulasi udara dan penerangan yang cukup, serta tidak terjadinya penumpukan berkas rekam medis yang berserakan di luar rak. Perencanaan penyediaan rak rekam medis dapat dihitung melalui, tadi ini sudah saya singgung juga ya di awal-awal, kira-kira dengan metode apa? Gitu. Di sini. Kalau WISN ini untuk menghitung apa? Tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Cocok nggak dengan pertanyaan ini? Tidak. Nggak cocok. Oke, berarti kalau yang B
Kira-kira gimana? Kalau perhitungan unit cost ini untuk ngitung apa? Saya pembiayaan. Pembiayaan. Oke, berarti nggak cocok ya. Terus kalau menghitung dengan metode retensi, cocok nggak? Cocok nggak kira-kira? Menghitung? Mungkin. Kenapa? Cocok nggak kira-kira kalau menghitung dengan metode retensi untuk menyediakan untuk perencanaan penyediaan rak ini? Mungkin, Bu. Mungkin. Tapi kira-kira dari C dengan D mana yang paling tepat? Yang D, Bu. Yang D. Oke. Kenapa bukan yang C? Sebenarnya rasional juga ya yang C. Tapi ini bukan metode retensi itu, tetapi ini kegiatan. Ya kan? Ini adalah bagian dari kegiatan pemusnahan dokumen rekam medis dari aktif menjadi inaktif. Nah, dari sini kita nanti bisa digunakan untuk menghitung metode perencanaan kebutuhan rak dengan time series. Gitu ya. Oke, berikutnya pertanyaan yang ke-9. Ada yang mau bantu membaca? Silakan. Ayo Kak, ada yang pengen bantu? Oke, saya bacakan lagi ya. Kalau begitu, petugas rekam medik di rumah sakit perlu diberikan pembekalan, pelatihan berkala, short class, dan bila memungkinkan diberi kesempatan tugas belajar yang berkaitan dengan penerapan-penerapan ilmu praktis rekam medis agar keilmuannya dapat berkembang, lebih terampil dan mampu meningkatkan profesionalitas. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak kata kunci dari vignette ini apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Dia dapat berkembang lebih terampil dan mampu meningkatkan profesionalitas, Bu. Iya. Oke, ini bisa dipakai untuk keyword ya. Jadi keyword itu bisa di dalam vignette itu kan tadi sudah disampaikan bentuknya adalah piramida terbalik. Jadi dari paragraf yang sifatnya adalah umum ke paragraf paragraf terakhirnya yaitu lebih mengkerucut, lebih spesifik. Jadi kata kuncinya ini bisa bagaimana praktisi rekam medis ini bisa berkembang, terampil, dan mampu meningkatkan profesionalitas. Maka lead in-nya di sini, hal ini termasuk pada fungsi manajemen SDM yang apa? Kata kuncinya adalah kalau lead in ini adalah fungsi manajemen. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Perencanaan yang terdiri dari seleksi dan rekrutmen, atau training and development, atau promosi dan demosi, atau kompensasi dan salary. Yang D, Bu, training dan development. Karena training dan development ini lebih cocok dia mengakomodir untuk mengembangkan keilmuan, keterampilan, dan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pembekalan dan pelatihan berkala tadi. Pertanyaan ke-10, silakan dibantu, dibacakan. Siapa? Saya yang bantu, Bu. Bacakan. Ya, oke, silakan. Pertanyaan nomor 10, sebelum staf rekam medis direkrut untuk mengisi jabatan tertentu, kepala rekam medis harus memiliki gambaran yang jelas tentang tugas dan kewajiban yang dipersyaratkan untuk mengisi jabatan yang ditawarkan. Oleh sebab itu, analisis jabatan merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen dan seleksi. Sekali suatu jabatan telah dianalisis, maka uraian atau pernyataan tertulis tentang jabatan atau posisi jabatan tersebut dalam rumah sakit akan tertuang dengan jelas. Apakah istilah untuk pernyataan di atas? Ya, oke. Kata kunci untuk vignette-nya apa kira-kira di sini? Pernyataan tertulis tentang jabatan atau posisi jabatan.
Ya, sebenarnya ini sudah bisa kita baca ya jawab maksud dari soal ini ya. Kalau kita langsung lihat alternatif jawabannya misalkan A. Evaluasi kinerja, B. Orientasi jabatan, C. Job description, D. Pengembangan jenjang karir. Nah, berarti kalau evaluasi kinerja itu berarti kita ngomongin penilaian, ya kan? Ngomongin penilaian dari apa yang kita kerjakan, ya, dengan hasilnya bagaimana. Kalau orientasi jabatan itu lebih kepada proses adaptasi, ya. Kalau ngomongin tentang job deskripsi, berarti ngomongin tentang uraian tugas. Jangan kalau yang D, pengembangan jenjang karir, berarti ngomongin tentang training and development. Nah, kira-kira yang cocok dengan uraian tugas di sini yang mana? Jawabannya. Jawab C, Bu. Iya, oke. Berarti lebih ke job description. Oke, dari 10 pertanyaan ini adik-adik hanya salah 2 ya. Ini udah dianggap kompeten nih kalau soalnya hanya 10 gitu ya, Kak ya. Tapi di sini soalnya 180, bayangin. Jadi kan masih harus perlu latihan lagi ya, perlu banyak mencoba, belajar, banyak membaca juga gitu. Oke, berikutnya ternyata sudah habis waktunya juga ya. Oke, mungkin bisa saya stop share dulu ya. Adik-adik mahasiswa, nanti harapan kami adik-adik, ini kan waktunya kan nggak cukup ya kalau kita mau membahas begitu banyak. Karena di dalam materi manajemen unit kerja rekam medis itu sebenarnya materinya nggak hanya terkait dengan manajerial ya. Sebenarnya kita akan berbicara banyak sebenarnya di bagaimana lingkungan kerja fisik, kimia, biologi, psikologi, fisiologi itu nanti akan berpengaruh pada pekerjaan kita. Kemudian hubungannya dengan status gizi, berhubungan dengan perhitungan RAK juga, kemudian workload indikator staff needed, itu belum kita bahas semua di sini karena kita juga terkendala waktu. Tetapi nanti kalau misalkan adik-adik mahasiswa mau ingin memahami ingin belajar lebih lagi, nanti bisa ya Kak, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alfa, bisa mengikuti di seri-seri berikutnya. Mungkin nanti akan lebih dalam lagi untuk soal-soalnya. Mungkin itu aja Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk sharing ilmunya. Juga saya doakan mudah-mudahan semuanya nanti kompeten ya, lulus uji kompetensi dengan hasil yang terbaik. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka karena sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dan telah membantu kita nih membahas soal-soal uji kompetensi. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Kak Aldi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan antusias mendengarkan dari awal acara hingga akhir acara. Nah, semoga tips and trik yang diberikan Ibu Eka dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya doakan untuk teman-teman yang ada di Zoom Meet pada hari ini lulus semua dalam uji kompetensi ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti nih bedah soal seperti ini lagi, langsung saja cek di IG kami yaitu @officialapindo, dan jangan lupa kita juga telah mengadakan event bedah soal yang tadi dibicarakan oleh Kak Alfa. Jangan lupa mendaftar ya. Saya Fadli Mulyawan, mohon maaf apabila ada perilaku dan sikap saya atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aldi, sukses PT Yapindo, adik-adik semuanya lolos ya UKOM-nya. Amin. Izin live ya Kak. Ya, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu. Sama-sama. Iya.